Tanya bisa menuliskan di kolom komentar kami. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kami, yaitu di Humas Polres Rokan Hilir, dan juga akun sosial media di Instagram dan Facebook Humas Polres Rokan Hilir. Oke Pak, kita masuk ke pembahasan ya Pak ya. Saya mau nanya Pak ini, membahas kinerja selama setahun pengungkapan selama menjabat Kasat Narkoba Pak. Berapa kasus yang berhasil diungkap dan berapa barang bukti yang telah diamankan oleh Bapak? Ya, terima kasih Mbak Indra ya. Terima kasih. Alhamdulillah setahun lebih 7 hari menjabat, kita di Sat Narkoba sudah melakukan pengungkapan sebanyak kurang lebih 205 kasus selama setahun. 205 kasus dengan tersangka 317 orang dalam satu tahun. Untuk barang bukti sendiri kita sudah rekap juga. Untuk barang bukti sendiri, untuk sabu, narkotika jenis sabu itu kita berhasil mengamankan dan sekitar 9.347,8 gram setahun terakhir. Sedangkan untuk ganja 1,8 kilo atau 1.827 gram untuk ganja. Sedangkan seperti ekstasi kita sudah mengamankan sekitar 1.003 pil ekstasi. Itu ungkapan selama setahun terakhir saya menjabat. Berarti selama setahun ini yang paling mendominasi itu jenis sabu. Jenis sabu paling mendominasi di wilayah Hilir karena kita perbatasan kan. Ya, Pak ya. Untuk usianya sendiri Pak, yang mendominasi itu sekitar usia berapa? Oh iya, itu sekarang ada tren-tren terbaru. Tren-tren terbaru kadang penyalahgunaan atau peredaran narkoba ini sendiri melibatkan baik itu anak-anak, kemudian supir-supir truk, nelayan, itu semua pernah kita tangani. Apalagi kalau masalah anak-anak ini sudah beberapa kali kita tangani juga. Mereka dimanfaatkan. Pertamanya dimanfaatkan, akhirnya mereka merasakan ada hal yang baru, rasa ingin tahunya, mereka coba juga, akhirnya mereka juga ikut kecanduan. Makanya kita sering mengutamakan rehabilitasi, mengutamakan recovery untuk anak-anak itu sendiri sesuai dengan undang-undang. Yang banyak terlibat terutama anak-anak di bawah umur, Pak ya? Ya, kita sepertiganya hampir anak-anak di bawah umur. Itu menurut pandangan Bapak bagaimana Pak? Kan ini semakin kita lihat kan anak-anak banyak yang terlibat ya Pak ya. Menurut Bapak bagaimana cara kita mengatasinya supaya anak-anak ini tidak maksudnya tidak lebih banyak lagi yang terlibat ke dalam modus ini Pak? Tentunya kita ketika ada selalu pengungkapan yang melibatkan anak-anak, rata-rata anak-anak ini dijadikan kurir atau tukang antar. Itu kita wajib sampai ke atasnya, siapa yang menyuruhnya, siapa leadernya atau leadernya, siapa yang menyuruhnya. Mereka ini siap melakukannya, tentu entah dengan imbalan bisa memakai ataupun uang hanya untuk uang jajan 50.000, 100.000. Kita tidak targetkan itu, tapi targetkan di atasnya. Beberapa kita tangani selalu dapat yang di atasnya dan kita perjelas di dalam berkas agar hukuman orang-orang yang seperti ini memanfaatkan anak-anak ini jauh lebih berat dari hukuman yang lainnya. Kita perberat dengan keterangan-keterangan fakta-fakta di lapangannya. Itu biasa kita lakukan. Kalau untuk masalah anak sendiri kan Pak, kalau misalnya untuk ke orang tuanya atau di sekolahnya, menurut Bapak apa yang mesti dilakukan gitu Pak? Supaya kan dari awal kan mereka pasti di rumah dulu ya kan Pak ya, baru kemudian ke sekolah. Ya. Betul, jadi gini, kalau untuk anak-anak ini memang sejak dini seyogyanya sudah didoktrin
diberi pengetahuan, pemahaman tentang bahaya narkoba, baik dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga sampai dengan pemahaman agama. Karena langkah terakhir, langkah hukum, penindakan ataupun langkah pendidikan ataupun penegakan hukum itu langkah terakhir untuk anak-anak. Kita harus utamakan dulu preventif dan preemptifnya. Jadi preemptif dan preventif bisa dilaksanakan kita secara bersama-sama, tidak bisa dilakukan dengan hanya penyidik, baik itu dari lingkungan keluarga, kepedulian dari kedua orang tuanya atau keluarga besarnya, kemudian dari lingkungan masyarakat tempat dia tinggal, bagaimana kita di lingkungan masyarakat itu membuat atau membentuk organisasi-organisasi yang berkonotasi positif ya untuk berkegiatan di masyarakat, entah itu gotong royong, lomba dan sebagainya yang positif. Dan bahkan sampai dengan yang paling penting tentang pemahaman keagamaan. Jangan sampai anak ini yang masih mencari jati diri, masih mencari kepuasan ataupun keingintahuan yang tinggi, itu ketika dapat masalah, baik itu percintaan, misalnya anak percintaan kan, atau segi lainnya, patah hati, larinya ke narkoba, atau larinya depresi. Jangan. Kalau dia diberikan pemahaman yang lebih terkait dengan keagamaan, saya yakin kalau dia pemahaman tinggi, dia lari kalau ada masalah tentu ke Tuhannya. Curhat-curhat aja ke Tuhan. Itulah beberapa yang harus kita sama-sama tangani, tidak bisa diberikan saja atau di penegak hukum saja. Berarti peran dari keluarga, terutama orang tua dan guru-guru juga sangat berperan penting ya Pak ya. Soalnya apalagi kan kadang udahlah dia lagi keadaan tersudut, makin disudutkan itu yang menyebabkan. Jadi dia tempat curhat biasanya kan? Iya benar. Terus Pak, masalah tadi kan Bapak ada membahas masalah tren yang mobil, supir-supir mobil tadi Pak, ya, masalah supir mobil, kemudian masalah nelayan. Itu maksudnya itu gimana? Jadi kalau supir mobil dan nelayan, kita kebetulan baru beberapa minggu lalu kita mengungkap peredaran narkoba di wilayah kita, yakni di Balam kilometer 37. Saat kita tangkap, dia memang modusnya rumah makan, tetapi di belakang rumah makan dia punya ruangan khusus untuk memakai narkoba. Jadi ditutup dengan terpal. Itu juga sudah kita polis lain, sudah kita bongkar juga. Jadi setiap supir berhenti makan di situ. Banyak supir dari arah perbatasan Sumut kan, ke arah kita berhenti di situ untuk makan dan sebagainya. Ternyata sudah punya akses untuk ke belakang dengan bayar. Kemarin yang kita tangani bayar 50.000 bisa 4 kali shoot atau 4 kali isap. Dengan cuma harga 50.000 ya Pak. Disediakan di situ alatnya, bahannya semua. Jadi dia hanya datang, memakai, bayar 50.000, berangkat lagi. Kemudian itu supir-supir. Nelayan juga begitu. Kemarin kita tangkap di Sinaboy, pengedarnya menyampaikan, ya untuk nelayan-nelayan, kadang barter tukar dengan ikan, hanya untuk dipakai nelayan untuk karena pemahaman misunderstandingnya nelayan dan supir truk beberapa orang, dia misunderstanding, jadi berpikir saya kerja nyari ikan malam hari kalau pakai sabu lebih melek mata. Enggak seperti itu, dia salah pemikirannya seperti itu. Dengan kita pakai itu malah merusak saraf kita. Yang ada kita malah nanti kecanduan, pekerjaan terbengkalai, keluarga pun jadi berantakan. Itu. Berarti mereka berpikir kalau misalnya kadang habis menggunakan apa gitu sama supir ya Pak ya, kan supir itu lintas dengan pakai sabu langsung flash, padahal tidak ya Pak ya. Malah berbahaya itu untuk pengendara. Dan juga saya Pak ya, rupanya mengerikan juga dia dengan berdalih rumah makan, ternyata dia menyiapkan tempat-tempat khusus ditutup pakai terpal supaya tidak terlihat dengan masyarakat lainnya. Dengan harga 50.000 rupiah.
Jadi kadang lebih mahal itunya daripada makannya kan. Oh iya Pak, benar. Benar ya ampun. Oke, kita kembali. Ada yang bertanya di kolom komentar? Baik, sekali lagi kami informasikan kepada sahabat dua aja, bagi yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Baiklah Pak, saya mau nanya lagi. Boleh. Boleh apa ya? Boleh. Kita siap ditanya. Ini Pak, kan semakin tinggi nih Pak, dengan Pak semakin tinggi peredaran narkoba. Bapak yakin nggak kalau dengan semakin tingginya ini, kalau misalnya semakin banyak orang memakai juga, saya nggak peredaran narkoba ini bisa diberantas? Semakin tinggi. Oh. Jadi gini, Mbak Dinda ya. Siap, Pak. Wajib kita antusias, wajib kita niscaya terhadap pemberantasan peredaran narkoba ini. Confident aja, percaya diri aja. Karena dalam kejahatan penyalahgunaan atau peredaran narkotika ini tidak ada istilah gagal. Upaya apapun tidak ada istilah gagal. Yang ada, you are tired or surrender. Ya, kalau nggak kamu lelah, kalau nggak kamu menyerah mengungkapnya ataupun mencegahnya. Jadi berperanlah pada peran masing-masing, beraksilah pada peran masing-masing. Kamu selaku orang tua, ya berperan, peduli terhadap anak, pergaulannya bagaimana. Kamu selaku guru agamanya, doktrin dia, tanamkan pemahaman tentang keagamaan. Saya sebagai penyidik, ya bertugas, tentu saya mainkan aksi saya di penindakan, kemudian preventifnya, pencegahannya, dan juga penegakan hukumnya tentunya. Itu peran masing-masing. Jadi tidak ada peran yang tidak berefek samping terhadap pencegahan dan peredaran narkoba ini. Jadi jangan duduk-duduk disalahin ke polisi aja gitu ya kan Pak? Dan jangan terus perannya orang tua seperti saya lah, contoh. Saya tidak bisa sebagai penyidik atau penegak hukum berperan sebagai orang tua si bersangkutan ataupun si keluarga dari bersangkutan, nggak bisa. Jadi ada peran masing-masing yang sama semuanya nilainya pentingnya. Jadi confident aja, wajib istilahnya antusias kita, maksudnya bisa memberantas itu sampai ke akar-akarnya. Sedangkan tadi dibilang semakin tinggi peredaran dengan pengungkapan ya. Jadi kejahatan narkotika ini berbeda dengan kejahatan lainnya. Kalau kejahatan lainnya, pencurian atau lainnya, itu bisa kita barometernya atau tolak ukurnya bisa kita lihat dari laporan yang masuk. Oh, berapa banyak bulan ini masuk pencurian? Berarti barometernya lagi tinggi nih pencurian, lagi tren. Tapi kalau narkotika itu tidak bisa. Ini adalah kejahatan istilahnya different crime. Artinya berbeda dari yang lain. Kenapa dibilang seperti itu? Saya tanya sama Mbak Dina. Kalau tolak ukurnya seperti itu, banyak pengungkapan, banyak peredaran. Kalau saya tidak mengungkap selama setahun, apakah bisa dikatakan Rokan Hilir atau Negeri Seribu Bahar ini bersih dari narkoba? Baik juga Pak, karena dia bakal terus berjalan. Ya. Malah kalau kita tidak mengungkap, itu malah tidak kerja namanya. Makanya tidak bisa barometer dari pengungkapan banyak peredaran tidak. Tapi kita lebih condong ketika banyak yang pengungkapan, kenapa terlihat banyak peredaran? Itulah namanya inflamasi. Atau sering kita dengar itu infeksi. Kalau kita operasi, Mbak Dinda, kalau dokter itu biasanya operasi usus buntu lah ya. Operasi usus buntu tidak mungkin langsung kita usus buntunya itu yang bisa kita potong, nggak mungkin. Pasti kita harus buka dulu. Kita lakukan bedah dulu. Semakin banyak luka, semakin banyak sakit yang terlihat, semakin banyak lokasi-lokasi yang infeksi bengkak karena akibat dari pembersihan dari usus buntu itu sendiri atau operasi itu sendiri. Sama dengan narkoba. Narkoba gitu juga, ketika kita banyak ungkap, ya akhirnya banyak juga terlihat peredaran tersebut. Tapi kalau kita tidak ungkap, tidak terlihat. Betul? Oke Pak, kita cut dulu nih Pak. Pak, ini saya mau nanya lagi Pak. Ciri-ciri orang pakai narkoba gimana Pak? Oh, ini ada pertanyaan masuk Pak ternyata dari
Mainkan bosku, mainkan bosku Pak. Main. Agak serius. Siap bosku. Oke, Coba. bosku ini akan dijawab. Ini pertanyaan dari mainkan bosku itu, Pak, ciri-ciri orang pakai narkoba gimana ya Pak, katanya Pak, dari mainkan bosku. Ya, ini banyak ditanyakan. Banyak pertanyaan demikian ketika kita selalu sosialisasi di masyarakat. Banyak, Pak, ciri-cirinya bagaimana Pak ya? Kalau kita ke sekolah-sekolah itu banyak pertanyaan ciri-ciri pemakaian gimana Pak ya? Ciri-cirinya tentu ada, tetapi saya garis bawahi sebelum saya jelaskan, ciri-ciri tersebut tidak mutlak. Kalau dia punya ciri-ciri seperti itu, dia pemakai, nggak mutlak. Contoh, tentu kalau yang sering memakai narkoba ini biasanya berkeringat, keringatnya itu sampai menjauh itu, biasa berkeringat, terus bawaannya panik, bawaannya seperti terintervensi atau ada tekanan, kemudian gugup, sering mondar mandir, gelisah, tidak confident terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau ada kegiatan dia yang panik, dia yang gelisah, kemudian sebagian orang sudah berpikir tidak mau makan, tapi bedakan dengan diet ya. Karena jangan orang diet dibilang orang karena dia tidak perlu makan tapi fresh terus, bawaannya tidak mau tidur. Tidak tidur dulu ya Pak. Bawaannya ingin ketawa terus, entah kita hanya lelucon, tidak ada lelucon atau perlu tapi ya ketawa, padahal tidak ada lelucon, dia ketawa. Itu efek-efek dari beberapa narkotika, baik itu psikotropika maupun cara dikit lainnya, bisa ganja. Jadi ciri-ciri tersebut, tapi saya garis bawahi tidak ini ya, tidak semuanya yang memiliki ciri-ciri itu pasti dia pemakai, jangan. Tidak. Oke Pak, oke. Kita semakin memanas ini Pak. Oh iya. Tapi itu masihnya 2 kan, jadi dingin ya. Oke Pak, kita tahan dulu sebentar Pak, cerita ya. kita. Untuk itu kita saksikan pariwara berikut ini. Iklan lebih kurang 3 menit Pak. Nanti tinggal 7 menit lagi pertanyaan. Boleh? Tanyakan apa? Pertanyaannya 20 menit tiba-tiba. Nanti tinggal pertanyaan tentang mengapa banyak masyarakat mengonsumsi narkoba. Boleh. Nanti saya tambahkan dengan kiat mungkin ya. Oh ya, kiat belum Pak. Iya. Iya. Baru sama ini dengan terakhir pesan. Mau diminta lagi Pak. Oh iya. Boleh. Bawa cerita dulu Pak. Tapi lebih sering-sering itu bagus. Nanti lah berarti ya, kasat yang baru berarti nanti. Bapak pengen yang lagi nggak Pak? Kembali kita ya Pak. Oh iya, reskrim ya. Mengenai PPA lah besok Pak. Baru ada reskrim. Oh iya, bisa di PPR. Iya Pak. Anak ya, perempuan dan anak. Bisa Pak. Ini lagi ya Pak. Biar bingung ya nonton kok ini lagi. Narkoba jadi reskrim. Luar biasa. Nanti ganti besok, kita ganti baju kita ganti. Ya Pak, jangan gitu pakai baju lagi lah Pak. Minum dulu Pak, silakan. Oh ya Pak, boleh Pak. Ini boleh diminum? Boleh Pak. Nanti kita haus Pak. Baru Pak, saya buka aja tadi lendongnya. Endorse aku. Pak, pertanyaan cuma 1 ya Pak? Nggak ada lagi. Apa? Pertanyaan nggak ada lagi. Nggak ada. Lanjutnya dari situ selesaikan. Paling kiat-kiat. Kiat-kiat ya Pak. 7 menit bentar loh Pak. 20 menit aja nggak terasa kan Pak. Oh iya. Iya ya Pak, ya saya tanya Pak. Kalau nggak ada waktu saya tanya yang mana tentang mengapa banyak masyarakat mengkonsumsi narkoba, kan itu jumlahnya sedikit ya Pak. Ya. Kalau terakhir pesan. Berarti kalau acara dua ini hostnya berapa orang? 3 Pak. 3 orang Pak. Sebelumnya 4 Pak. Satu lagi ada The Master ya Pak. Seperti ya, Bu Dewi ya. Co-host Pak. Sesuai Satu lagi siapa? Kak Riris, Dinda, Kak Sumi. Ya. 16 detik lagi ya Pak ya, Dinda. Itu pertanyaan bosku ya Pak.
Ya. Nanti closingnya lupa, salam dulu aja, salam presisi. 5, Ya. 4, Siap-siap, tenang. 2, 1. Hai sahabat Doja, kembali lagi. Oke, berarti sudah terjawab ya Pak ya dari Nainen Bosku pertanyaannya tadi. Bosku, oke Bosku. Oke, kita masuk pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Boleh? Oke. Kiat-kiat bagaimana memberantas peredaran gelap narkotika yang semakin tinggi angka kriminalitasnya Pak? Kiat-kiat Bapak. Kiat-kiat. Jadi upaya-upaya kita ya, tips-tipsnya bagaimana. Jadi kalau ditanya kiat-kiat, doa. Ya, doa aja. Doa artinya dahulukan dengan doktrin. Doktrin itu generasi muda kita tentang bahaya, tentang pemahaman narkoba, bahayanya narkoba. Jangan hanya mencegah, jauh kalau perlu. Doktrin sejak dini, baik dari keluarga, sekolah dan lain sebagainya. Doktrin untuk generasi muda kita jangan sampai di kemudian hari kita dianggap gagal. Kemudian organisir ini artinya secara bersama-sama kita organisir, baik itu dari tokoh masyarakat, dari pemerintah. Kita bentuk kegiatan-kegiatan, baik itu sosialisasi, kemudian bentuk kegiatan positif lainnya di mungkin lingkungan Pak Penghulu juga bisa buat misalkan gotong royong bersama. Jadi tahu masyarakat jangan antara satu tetangga lain tidak tahu nih, tidak kenal. Penting itu organisir semua lembaga berperan aktif. Setelah kita rencanakan, kita organisir, ya yang terakhir action. Kalau semuanya hanya diorganisir, kemudian hanya didoktrin, tetapi tidak ada aksi, itu sama aja bohong. Makanya saya bilang doa, doktrin, organisir, dan action. Oh, doa itu singkatan ya Pak? Ya, Berarti. betul. Tadi melek juga Pak doa. Oh, gitu. Ya doa sudah pasti harus juga. Kalau nggak doa kita upaya, tapi tidak doa ya semua tetap atas izinnya. Berarti itu kiat-kiatnya itu dengan doa, bukan cuma doa Ya. meminta kepada Sang Pencipta, tetapi yaitu Doktrin doktrin. ini Oh, benar. organisir. Kemudian yang terakhir yakni action. Tanpa action juga nihil ya Pak ya. Oke Pak. Ini Pak. Selanjutnya yaitu mengapa banyak masyarakat mengkonsumsi narkoba padahal kan sudah tahu bakal bisa dipidana. Oh, ya. Kadang-kadang masyarakat ini lebih ke apa ya, lifestyle, kemudian kurang lifestyle yang negatif ya, konotasi negatif, positif, kemudian kurangnya pemahaman. Ya, saya sampaikan ketika dia sudah tahu ini salah, tapi masih diperbuatnya hanya untuk menunjukkan lifestyle yang negatif. Itu yang hal-hal yang perlu kita bersama-sama sampaikan di masyarakat. Jangan seperti itu. Lu bisa sukses kok, lu bisa berprestasi tanpa narkoba. Lu percaya diri sendiri, nggak usah pakai bantuan narkoba dan sebagainya karena ada efek samping yang sangat membahayakan. Lu bisa berprestasi tanpa narkoba. Kalau dampak negatifnya yang banyak Pak. Iya. Takut tertinggal dengan Jangan ikuti lifestyle negatif itu. Banyak lifestyle lainnya. Terakhir Pak, pesan moral dari Bapak kepada seluruh sahabat Doja ataupun masyarakat Kabupaten Kapan Hilir Pak. Terima kasih Mbak Indah ya. Kebetulan di kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan memang kewajiban saya sebagai pemuka hukum, tentunya wajib saya menyampaikan kepada masyarakat kita. Saya berharap kepada masyarakat bantu kami. Kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan besar ini sendiri tanpa bantuan dari masyarakat, baik itu dari elemen pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga generasi-generasi muda tentunya. Bantu kita untuk mengawasi, baik itu dari pencegahan hingga peredaran. Jadi niscaya kalau kita bersama-sama dalam mencegah maupun memberantas narkotika ini, ya, kita bisa membersihkan negeri 1000 kubah ini dari peredaran gelap narkotika.
Karena kalau saya sampaikan sudah terlalu cukup banyak di negeri Sulawesi ini narkotika beredar. Jadi kalau tidak ada peran dari kita masing-masing, kita semua bekerja sama atau bersama-sama bekerja, tentunya akan sangat sulit untuk membersihkan narkotika ini di Rokan Hilir. Namun kalau kita bersama-sama, saya optimis, yakin, antusias, niscaya semua bisa berhasil. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak atas kedatangannya Ya, sama-sama. ke sini Pak, sudah meluangkan waktunya di kesibukan yang padat ya Pak ya. Semoga diundang lagi ya. Iya Pak, nanti kita lagi kan Bapak sudah pindah kan Pak ya. Oh iya. Besok kita lagi Bapak sudah sebagai kasat reskrim ya Pak. Amin. Oke. Ya. Terima kasih untuk sahabat Doaja yang sudah menonton kita pada hari ini. Sekali lagi kami ingatkan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami di Humas Polres Rokan Hilir dan akun sosial media kami di Facebook dan Instagram yaitu Humas Polres Rokan Hilir. Terima kasih. Salam Doaja, salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.